Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Setiap hari yang baru adalah anugerah. Kita masih bisa bernafas, melihat, mendengar, dan merasakan kasih Tuhan yang nyata. Itu semua adalah alasan bagi kita untuk tetap bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami datang dengan hati yang terbuka, rindu mendengarkan suara-Mu. Urapi setiap kata yang kami dengar, agar bukan hanya masuk di telinga kami, tapi juga mengubah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua pasti mencari kebahagiaan. Ada yang mencari melalui harta, ada yang mengejar jabatan, ada yang berharap pada pengakuan orang lain. Tetapi seringkali kebahagiaan itu cepat sekali hilang. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini bersemangat, besok kecewa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sumber kebahagiaan yang tidak pernah pudar. Kebahagiaan itu bukan dari dunia ini, melainkan dari Tuhan itu sendiri. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat ini berkata dengan sangat indah. Kebahagiaan sejati hanya ada dalam hadirat Tuhan. Dunia bisa memberi kesenangan sementara, tapi hanya Tuhan yang sanggup memberi sukacita penuh yang tidak akan tergoncangkan oleh keadaan. Sebagai penguat, mari kita lihat Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menulis ini bukan ketika ia hidup bebas, melainkan saat ia dipenjara. Bayangkan, dalam rantai dan penderitaan, ia masih bisa bersukacita. Itu karena sukacita sejati tidak tergantung pada situasi, melainkan pada hubungannya dengan Kristus. Kita belajar juga dari kisah Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul yang ke-16. Mereka dipenjara, tubuh mereka penuh luka, kaki mereka terbelenggu rantai. Tapi apa yang mereka lakukan? Pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukan keluhan, bukan tangisan, melainkan pujian. Dan mujizat pun terjadi. Pintu penjara terbuka, rantai-rantai pun lepas. Saudara, inilah rahasia sukacita sejati. Sukacita yang tidak dipengaruhi keadaan, tapi lahir dari hati yang melekat pada Kristus. Hari ini, mari kita belajar beberapa hal. Pertama, belajarlah bersyukur setiap hari, meskipun keadaan tidak sempurna. Kedua, lekatkan hati kita kepada Tuhan melalui doa dan firman. Yang ketiga, pilih untuk tetap bersukacita, bahkan di tengah-tengah masalah. Keempat, bagikan sukacita itu kepada orang lain, karena sukacita akan semakin penuh saat kita membagikannya. Coba kita renungkan sejenak. Selama ini, kebahagiaan kita bergantung pada apa? Pada keadaan, pada harta, atau pada pujian orang lain? Hari ini Tuhan mengingatkan, hanya di dalam Dia ada kebahagiaan sejati. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita melekat pada Kristus, karena hanya Dia yang sanggup memberi sukacita penuh yang tidak akan pernah hilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kebahagiaan sejati
tidak berasal dari dunia, tetapi dari Engkau. Ajari kami untuk tetap bersyukur, selalu bersukacita, dan selalu melekat padamu. Biarlah hidup kami memancarkan sukacita Kristus bagi orang lain. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kebahagiaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita miliki. Dan jika memiliki Kristus, maka sukacita kita akan selalu terpenuhi. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika Anda diberkati, jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.